Hello everyone, welcome to this video. In this video, we will learn about foods and groceries. Let's learn this topic together. In this video, we will learn about two subtopics. The first subtopic is at a supermarket, and the second subtopic is at a restaurant. Here we go. First, we begin with at a supermarket. Let's learn together. Have a look at this picture. Have you ever visited a supermarket? Do you know all the vocabularies presented at this picture? Do you find some difficult words and you do not know the meaning? In the previous picture, we can see that a supermarket consists of several areas or several sections. These areas or sections are called as aisles. Aisles are the corridors in the supermarket. There are several aisles in the supermarket. We can find milk, yogurt, butter, and cheese in the dairy section. We can find fresh fruits and vegetables in the produce section. We can look for ice cream and pre-prepared meals in the frozen food section. We can seek bread, muffins, and cakes in a bakery. We can find sliced meat and cheese for sandwich in deli. And we also can find international foods in the ethnic foods. Now, we will learn about vocabulary for near and around a checkout. Ya, sekarang kita akan mempelajari kosakata yang digunakan di dekat dan di sekitar area checkout. Ya, area checkout itu ya di kasir. Di sini ada kata sign. Sign ini artinya adalah tanda ya. Di situ ada gambar checkout closed ya. Berarti tanda bahwa kasirnya itu sedang tutup atau buka. Kalau open buka, kalau closed berarti tutup. Kemudian ada box. Box itu ya kotak ya. Wadah yang berbentuk kotak. Kemudian ada till. Till itu bisa berarti mesin kas atau laci uang. Kemudian ada card machine. Card machine itu adalah mesin yang digunakan untuk menggesekkan kartu debit ataupun kartu kredit jika Anda ingin membayar via kartu kredit atau kartu debit. Kemudian money. Money itu adalah uang ya. Uang. Biasanya uang cash, uang logam ataupun uang kertas. Kemudian ada receipt. Receipt itu artinya adalah struk belanja. Kemudian ada basket. Basket itu adalah keranjang belanja. Kemudian ada belt. Belt itu artinya lajur ya. Lajur antrian begitu maksudnya. Kemudian ada trolley. Trolley itu ya wadah belanja yang bentuknya lebih besar dari keranjang dan dia bisa didorong dan menggunakan roda di bagian bawahnya. Kemudian ada bags. Bags di situ adalah tas ya. Tas untuk wadah, untuk tempat sesuatu. Baik, tadi kita telah mempelajari kosakata yang digunakan di area checkout atau pemeriksaan barang atau di area kasir. Ya. Sekarang kita akan mempelajari kosakata yang digunakan di dairy products counter. Dairy products are foods and drinks that are made using milk. Orange juice is made of fruits but can be purchased from the dairy product aisle. Dairy products merupakan makanan dan minuman yang terbuat dengan menggunakan susu. Jus jeruk meskipun dia terbuat dari buah-buahan, tapi dapat kita beli, kita temukan di
dairy product aisle. Berikut beberapa kosakata yang dapat kita temukan di dairy products counter. Yang pertama ada custard. Custard itu adalah puding susu manis. Yang kedua ada orange juice atau jus jeruk. Yang ketiga ada samosas. Samosa itu merupakan cemilan atau makanan yang terbuat dari pastry dengan isian sayuran atau daging cincang yang dibumbui dengan rempah-rempah. Kemudian ada milk atau susu ya, bisa susu UHT atau susu segar. Kemudian ada yogurt. Yogurt itu ya minuman yang terbuat dari susu yang rasanya masam atau asam dan juga ada sedikit manis. Kemudian ada margarine atau margarin ya. Kemudian ada butter yaitu mentega. Kemudian ada cheese, keju. Kemudian ada cream ya, krim. Dan ada coleslaw atau salad kubis. Ya, berikutnya kita akan mempelajari kosakata tentang sayuran yang dapat kita jumpai di supermarket. Yang pertama adalah courgettes. Courgettes ini artinya adalah zucchini atau labu musim panas. Kemudian ada turnips atau lobak. Ada leeks, daun bawang. Ada sprouts, kecambah. Kemudian ada carrots, wortel. Ada tomatoes, tomat. Kemudian ada potatoes, kentang. Kemudian ada mushrooms, jamur. Kemudian peppers, paprika. Kemudian ada onions, bawang merah. Dan juga garlics, bawang putih. Di supermarket, kita juga dapat berbelanja buah-buahan. Nah, berikut adalah beberapa buah-buahan yang dapat kita temukan di supermarket. Yang pertama ada pineapples. Pineapples adalah nanas. Kemudian ada grapes. Grapes itu adalah anggur. Kemudian ada bananas. Bananas itu adalah pisang. Kemudian ada orange. Orange itu adalah jeruk. Kemudian ada peaches. Peaches itu adalah buah persik. Kemudian ada cherries, yaitu buah cherry. Kemudian ada pears, yaitu buah pear. Kemudian ada lemons, yaitu buah lemon, jeruk lemon. Kemudian ada apples, yaitu buah apel. Dan ada strawberries, yaitu buah strawberry. Selanjutnya adalah bakery. Di bagian bakery ini, kita dapat membeli berbagai macam kue dan roti. Di antaranya adalah baguette. Baguette itu adalah roti tawar berasal dari Prancis dan berbentuk panjang dan tipis. Lalu ada croissant. Croissant itu merupakan roti pastry yang berasal dari Prancis dan berbentuk sabit. Kemudian ada cakes, kue, bread, roti tawar, rolls, roti gulung, buns, roti manis, muffins, kue bolu muffin, donuts, donat, cookies, kue kering, dan juga crumpets. Nah, crumpets ini mirip dengan pancake, tetapi di bagian tengahnya berongga. Setelah mengenali berbagai bahan makanan dan makanan yang dijual di supermarket, maka kita juga harus mengetahui berbagai jenis pengemasan dari makanan atau bahan makanan tersebut. You can buy food in different types of packaging. Anda dapat membeli makanan dalam berbagai jenis kemasan yang berbeda-beda. Yang pertama, a can of soup. Satu kaleng sup. A jar of jelly, a jar of jam. Sebotol jelly atau agar-agar, sebotol selai. A box of cereal, satu kotak sereal. A package of pasta, satu pak pasta. A carton of milk, satu karton susu.
A bottle of cola. Satu botol minuman cola. A loaf of bread. Sepotong roti. Berikutnya, kita akan mempelajari beberapa pertanyaan yang umum digunakan di supermarket. Berikut adalah beberapa contohnya. Hello, can I help you finding anything? Today we have some chocolate spread on offer. Would you like a sample? Do you have any vouchers? How many plastic bags do you need? Do you have any more sugar in your storeroom? There is none left on the shelf. Can I pay using my Visa credit card? Can I have a plastic bag to put my shopping in, please? Can you tell me where the produce section is? Can you do a price check for me? Do you have prepackaged candy? Do you have more flour in the bag? Is this on sale? Do you sell frozen foods? Where can I find ketchup? Do you have non-fat milk? How would you like to pay? Is there any red sugar? Nah, sekarang kita akan mempelajari kalimat-kalimat yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada slide sebelumnya. Berikut adalah contoh beberapa kalimat yang dapat kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di supermarket. Yes, please. I would love to try the chocolate spread. That chocolate spread was very nice. Can you tell me where can I find it in the store? No, we don't have any vouchers at the moment. Yes, we have just got some today. I would like 10 plastic bags, please. I have brought my own bags to use, so I don't need any bags. Thanks. Yes, I would like some help taking my groceries out to my car. The ketchup is on aisle 12. Yes, it is in the dairy section. Sorry, it's out of stock. Sorry, we are out of unsalted peanuts at the moment. Sorry, we don't carry mango juice. In cash. With a debit card. Please enter your PIN. Here's your change. Your change is $30. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang adjectives atau kata sifat. Adjectives are words that describe the qualities or states of being of nouns. They can also describe the quantity of nouns, like many, few, millions, and 11. Most students learn that adjectives are words that modify or describe nouns. Adjectives do not modify verbs or adverbs or other adjectives. Adjectives atau kata sifat merupakan kata-kata yang mendeskripsikan kualitas, karakteristik, ataupun keadaan dari benda-benda atau kata benda. Adjectives atau kata sifat dapat pula mendeskripsikan jumlah atau kuantitas dari kata benda. Misalnya dengan kata many, few, millions, dan 11. Sebagian besar siswa mempelajari bahwa kata sifat merupakan kata-kata yang memodifikasi atau mendeskripsikan kata benda. Adjectives atau kata sifat tidaklah memodifikasi atau tidak mendeskripsikan kata kerja atau kata keterangan ataupun kata sifat lainnya. Berikut beberapa contoh kalimat yang mengandung adjectives atau kata sifat. Black coffee leaves a bitter taste in the mouth.
A green banana is not ripe enough to eat. The cheese has a distinctively sharp taste. The fruit was too sour to eat. Thai food is hot and spicy. Kata yang dicetak tebal dan digarisbawahi itu merupakan kata-kata sifat yang terdapat dalam kalimat tersebut. Berikutnya, kita akan mempelajari degree of comparison. Degree of comparison ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah comparative comparison dan yang kedua adalah superlative comparison. Nah, kita akan pelajari yang comparative comparison terlebih dahulu. A comparative compares one person or thing with another and enable us to say whether a person or thing has more or less of a particular quality. A comparative compares a person or thing with another person or thing. Ya. Jadi perbandingan komparatif itu membandingkan satu orang atau satu benda dengan benda atau orang lainnya. Satu benda atau satu orang lainnya. Yang membuat kita mampu untuk mengatakan bahwa satu benda atau satu orang itu lebih baik, ya, lebih baik dari benda lainnya tersebut, dari satu benda atau satu orang lainnya tersebut dalam hal kualitas tentunya, kualitas tertentu, particular quality. Contoh beberapa kalimat yang mengandung comparative comparison adalah sebagai berikut. Chicken is cheaper than beef. Fruits are healthier than cookies. Watermelon is bigger than apple. Apples are smaller than watermelons. Beef sandwich is more delicious than bread. Beef is more expensive than turkey. Ya, jadi dapat kita pahami di sini bahwa comparative comparison itu hanya membandingkan satu orang atau satu benda dengan satu orang atau satu benda lainnya untuk mengatakan bahwa salah satu dari mereka itu adalah yang memiliki kelebihan dalam kualitas tertentu, particular quality itu tadi. Nah, di sini rumusnya atau pola kalimatnya adalah ya tentu pertama diawali oleh subjek, kemudian to be, ya, is atau am atau are, tergantung subjeknya itu. Kemudian diikuti oleh adjektif, kata sifat. Jika kata sifatnya satu atau dua suku kata, biasanya ditambahi dengan akhiran er. Ya. Misalnya cheaper, healthier, bigger. Kemudian diikuti dengan kata than. Lalu diikuti dengan kata benda yang dibandingkan. Misalkan chicken is cheaper than beef. Yang dibandingkan berarti beef, ya. Kemudian kalau kata sifatnya terdiri dari tiga suku kata, misalkan expensive, maka dia didahului dengan kata more. Tetapi tidak perlu diikuti dengan akhiran er. Sehingga cukup kita katakan beef is more expensive than turkey. Ya, jangan lupa than-nya disertakan setelah kata sifat. Berikutnya kita beralih ke superlative comparison. A superlative describes one person or thing as having more of a quality than all other people or things in a group. A superlative compares a person or thing with the whole group of which that person or thing is a member. Ya, jadi perbandingan superlatif itu kita ingin mendeskripsikan, menunjukkan bahwa satu orang atau satu benda itu memiliki kualitas yang lebih baik daripada seluruh orang atau seluruh benda yang ada dalam suatu kelompok atau grup. Superlative compares membandingkan satu orang atau satu benda dengan keseluruhan kelompok, ya.
yang mana ada orang-orang atau benda-benda yang menjadi anggota dalam kelompok tersebut. Jadi kita ingin mengatakan bahwa ada satu orang atau satu benda yang paling dalam hal kualitas tertentu dari banyak member atau banyak anggota, bisa orang, bisa benda, dalam sebuah kelompok dalam sebuah kelompok atau grup. Berikut beberapa contoh kalimat yang memuat superlative comparison. Beef is the most expensive of the three kinds of meat. Chicken is the cheapest of the three kinds of meat. Watermelon is the biggest of the three kinds of fruits. Strawberry is the smallest of the three kinds of fruits. Nah, di sini pola kalimatnya adalah subjek, diikuti to be, kemudian diikuti kata sifat, diikuti the terlebih dahulu, jangan lupa the terlebih dahulu, lalu kata sifat. Jika kata sifatnya terdiri dari satu atau dua suku kata, maka dia diberi akhiran est. Contohnya pada the cheapest. Lalu, jika kata sifatnya terdiri dari tiga suku kata, maka kata sifat tersebut didahului oleh kata most. Jadi kata most diletakkan di depan kata sifat. Contohnya pada kalimat beef is the most expensive of the three kinds of meat. Namun jika kata sifatnya terdiri dari satu atau dua suku kata, cukup tambahkan est untuk mengakhiri kata sifat tersebut sebagai akhiran dari kata sifat tersebut. Contohnya pada kalimat chicken is the cheapest of the three kinds of meat. Lalu kita akan mempelajari tentang penggunaan how much dan how many. When we want to know the quantity or amount of something, we ask questions starting with how much and how many. Ketika kita ingin mengetahui kuantitas atau jumlah dari sesuatu, maka kita akan mengutarakan pertanyaan yang diawali dengan kata how much dan how many. How much dapat digunakan untuk menanyakan kuantitas atau amount, jumlah dari suatu benda. Dapat juga digunakan untuk menanyakan harga. Nah, untuk slide yang ini kita akan mempelajari how much yang digunakan untuk menanyakan kuantitas. How much is used with uncountable nouns. Nah, di sini jika kita gunakan untuk menanyakan kuantitas, maka kita gunakan how much itu dengan kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable nouns. Contohnya, how much sugar would you like in your coffee? How much milk is in the fridge? How much coffee do you want? How much butter do you use for this cake? Sugar, milk, coffee, dan butter itu adalah kata-kata benda yang tidak dapat dihitung. Biasanya kata benda yang tidak dapat dihitung itu wujudnya cairan, butiran yang sulit dihitung, atau juga seperti butter itu seperti mentega yang juga tidak dapat dihitung. Nah, selain dapat digunakan untuk menanyakan kuantitas atau jumlah dari suatu benda, how much juga dapat digunakan untuk menanyakan harga dari suatu benda. How much can also be used when we want to know the price of something. In this case, we can use how much with countable nouns, both singular and plural nouns. Dalam kasus untuk menanyakan harga, kita dapat menggunakan kata how much dengan kata benda yang dapat dihitung atau countable nouns. Baik kata benda yang singular, tunggal, ataupun kata benda plural, jamak. Contohnya, how much is that painting? How much are those shoes? How much did your jacket cost? How much will it cost me? How much does it cost? How much is it? Kemudian how many
ini hanya dapat digunakan untuk menanyakan quantity atau kuantitas dari benda. How many is used when we want to know the quantity of something. It is only used with plural countable noun. How many ini hanya digunakan dengan kata benda yang dapat dihitung dalam bentuk jamaknya atau plural. Contohnya dalam beberapa kalimat berikut ini. How many mangoes are there in the fridge? How many chairs are there in this room? How many children do you have? How many pieces of chocolate would you like? How many kilos of sugar will you buy? How many glasses of water do you drink a day? Nah, khusus untuk gula, kata benda gula dan air, ya, water, air. Ini mengapa bisa menggunakan how many? Karena gula dan air tersebut sudah menggunakan satuan penghitung, yaitu misalkan untuk gula menggunakan satuan kilo, kilogram, dan water atau air sudah menggunakan takaran tertentu, yaitu misalkan gelas, ya. Jadi kita bisa katakan bahwa kilos of sugar dan glasses of water itu merupakan countable nouns atau kata benda yang dapat dihitung. Pada subtopik yang kedua ini, kita akan langsung mempelajari tentang frasa-frasa dan kalimat-kalimat yang dapat kita gunakan dalam percakapan di sebuah restoran. Mari kita pelajari bersama. Nah, berikut beberapa kalimat yang dapat kita gunakan untuk making a reservation atau melakukan pemesanan tempat. I would like to make a dinner reservation for 2. I need to make a dinner reservation. We will need the reservation for Tuesday night. We will be coming to your restaurant on Tuesday night. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa kalimat yang dapat kita gunakan agar kita dapat duduk atau dapat tempat makan di restoran tersebut. I book a table for 2 for 7 p.m. under the name of John Thomas. A table for 2, please. May we sit at this table? We have a dinner reservation for 2 at 7:30 p.m. Our reservation is under the name of Thomas at 7:30 for 2 people. Berikutnya adalah beberapa kalimat yang dapat kita gunakan untuk memesan makanan dan minuman. Could you bring us the menu, please? Yes, can I see the dessert menu, please? The menu, please. What's on the menu? Do you have a set menu? Could you bring us the salt? Could you bring us the pepper? Could you bring us the vinegar, please? I'll have the soup as a starter. I'll have the steak for the main course. May I have some water, please? May I get an order of barbecue wings? Yes, please. May I get a glass of lemonade? I would like a Coke. I would like to order my food now. We'd like to order a cheeseburger and some fries. We'll have the chicken with vegetables and the vegetable pasta, please. Just some water, please. Let's have 4 coffees, please. We would like 2 coffees and 2 teas. Selanjutnya adalah kalimat-kalimat yang dapat kita gunakan untuk menanyakan makanan dan minuman yang ada dalam menu di restoran tersebut. Is this served with salad? What do you recommend? Does this have any seafood in it? Is that shrimp in the soup? Is the soup a shrimp soup? What is in this chicken dish? Is there anything you recommend? Kadangkala kita menemui beberapa masalah ketika makan di restoran. Misalnya,
makanan yang disajikan tidak sesuai dengan pesanan kita, atau masakan yang disajikan sudah dingin, dan beberapa masalah lainnya. Berikut merupakan contoh-contoh kalimat yang dapat kita gunakan untuk situasi dealing with problems. Excuse me, but I didn't order this. I'm sorry, but this is cold. Can I change my order, please? I'm sorry, but can I change my order? I am sorry, but I think I ordered waffles. Terkadang kita merasa perlu untuk memberikan komentar terhadap makanan yang kita makan di sebuah restoran. Berikut beberapa contoh kalimat yang dapat kita gunakan untuk memberikan komentar terhadap makanan yang ada di sebuah restoran. What a wonderful dinner! I especially like the wonderful chicken dish. I really love this meal. My salad is very soggy. The vegetables are kind of mushy. My fish has good seasoning, but is a little dry. The cake is too sweet for me. Setelah selesai makan di sebuah restoran, tentu saja kita akan mendapatkan tagihan. Berikut beberapa contoh kalimat yang dapat kita gunakan untuk situasi getting the bill. Could I have the check, please? We'll take the check. Could I have the bill, please? I am ready for my bill. Could we pay, please? I am ready to pay the bill. I would like my check, please. Do you accept credit cards? Can we have separate checks? We are going to split the bill. Demikianlah materi yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Sampai jumpa di video yang akan datang. See you later.